وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk sama-sama menimba ilmu di salah satu dari rumahnya ini, di masjid apa beza masjid musalla? Masjid mah masjid hamalatul ilmi. Berarti kalau tidak kamu sampai masjid terpaksa capek sudah masjid mu. Tidak cara aja bu. Allah musta'an. Semoga Allah mudahkan. Kita dikumpulkan di sini di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang dimuliakan, tamu yang berkesan, sehingga di akhir perjumpaan mudah-mudahan kita mendapatkan bingkisan, itu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita melalui kitab atau risalah Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kita sudah panjang lebar membahas tentang beliau, tentang keutamaannya dan kedekatannya dengan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah, bahwa beliau adalah rawiyatu ilmi Syafi'i, adalah perawayat ilmu Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, khususnya al-qawlu al-jadid, itu pendapat baru Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita telah pelajari pula tentang akidah beliau, dan bahwasanya sebab ditulisnya kitab kecil ini karena juga ada fitnah terhadapnya, bahwa beliau tidak berakidah atau tidak bermanhaj as-salaf. Maka beliau pun diminta untuk menulis kitab ini, atau diminta menjawab. Akhirnya beliau menulis kitab yang ada di depan kita ini. Dan tujuan kita untuk membahas atau membaca kitab ini juga untuk membuktikan bahwasanya
atau ilmu akidah di kalangan as-salaf itu sudah menjadi sesuatu yang lazim dipelajari, bukan setelah adanya ilmu kalam yang diklaim sebagai akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Kerjanya menolak sunnah berjamaah, menolak sunnah berjamaah. Itu dengan cara memalingkan dari makna-makna yang seharusnya, mulai dari akidah sampai kepada masalah akhlak dan adab. Jadi oleh sebab itu kita buktikan dengan membaca kitab-kitab mereka ini bahwasanya mereka juga ahli akidah, sehingga kita yakin bahwasanya para ulama-ulama khususnya a'immatul mazahib itu adalah beragama seperti beragamanya Nabi dan para sahabatnya. Baik, kita lama tak baca sih. Kalau mulai masuk dalam kitab Ustaz. Kalau kan? Baik. Baca sanadnya banyak. Perlu sanad enggak? Mazhab-mazhab bersanad lagi ni kan? Hah? Langsung aja lagi isi ya. Nah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ini diriwayatkan oleh para ulama melalui sanadnya bahwasanya di situ balagani kuntu bi Tarablus bil Maghrib. Ini perkataan Ali bin Abdullah Al-Khulwani, seorang imam mazhab Syafi'i. Kuntu bi Tarablus al-Maghrib. Saya berada di Tripoli Maghrib. Tripoli Maghrib itu di mana? Di Libya. Ada Tripoli Masyriq di mana? Trablus juga. Di mana? Lebanon, Libanon. Nah. Fazakartu ana wa ashabul lana sunnah. Lalu saya menyebutkan bersama para sahabat saya tentang as-sunnah ila an zakarna al-Muzani rahimahullah, sampai tersebutlah nama al-Muzani. Berarti tentang a'immatus sunnah, tentunya siapa-siapa saja syekh-syekh Ahlussunnah di waktu itu. Faqala ba'du ashabina, sebagian dari sahabat kami atau murid kami berkata, balagani annahu yatakallamu fil Qur'ani wa yaqifu indah. Sampai kepadaku bahwa dia berbicara tentang Al-Qur'an wa yaqifu indahu. Artinya dia tidak menunjukkan sikap yang jelas. Kalau bahasa kita tidak joleh manhajnya, tidak joleh manhajnya, mutalawin. Yaqifu indahu, dia tidak mengatakan Quran makhluk dan tidak pula mengatakan Quran ghairu makhluk. Berarti kan tidak jelas sikapnya. Wa zakara akharu annahu yaquluhu, dan yang lain mengatakan atau menyebutkan bahwa dia mengatakan itu. Ila an yajtama'a ma'ana qaumun ukhar, sampai berkumpullah bersama kami orang-orang lain. Faghamman nasa dzalika ghamman syadidan. Akhirnya orang merasa galau mendapatkan berita itu, merasa sangat galau mendapatkan berita itu, bahwa Al-Muzani, karena dia adalah dikenal dengan murid Asy-Syafi'i, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sama sekarang kalau orang berbicara misalnya dengan salah satu murid Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah dengan fitnah seperti ini, tentu orang galau kan? Sah. Apalagi dulu sudah direkomendasikan oleh para masyayikh itu. Paham ya? Dulu Al-Muzani direkomendasikan oleh siapa? Asy-Syafi'i, bahwa yang paling berhak menggantikan saya adalah Al-Muzani. Ya dulu
Setelah itu tiba-tiba orang memfitnah dia, berubah manhajnya, berubah akidahnya dan seterusnya. Tentu orang galau, orang terjadi perselisihan, terjadi fitnah. Hari ini kan juga banyak ya masyayikh dulu dipuji misalnya oleh Syekh bin Baz, puji oleh Syekh Albani, lalu terjadi perselisihan satu masalah, lalu berubah manhaj semuanya. Jadi hanya suatu soal, dua masalah kadang-kadang akhirnya dianggap sebagai berubah dan sesat menyesatkan. Ada enggak? Ada. Dan itu jadi subhanallah, jadi santapan majelis, sehingga terpisahlah gelombang-gelombang dakwah yang akhirnya disawiklah kosan 3 bagian mereka. Ada Bangkinang, ada Imbo Panjang, ada Pekanbaru, ada Sumatera. Itulah Allah musta'an. Karena memang kadang-kadang kita mudah terpengaruh oleh fitnah itu. Nanti ada lagi kalau untuk di internasional, ada Yaman, ada Madinah, ada Mesir dan sebagainya. Jadi ini juga terjadi di masa-masa lalu. Terjadi juga di masa-masa lalu. Jangan heran boleh bang. Lalu aja lah angin melewat dah. Nah, nikmati ya soju. Sama sekarang beberapa masyayikh yang dulu dipuji oleh Syekh Al-Albani misalnya, bahkan dipuji oleh orang yang mentahzir dia juga pada awalnya, hanya gara-gara perbedaan dan pandangan dalam berbagai masalah yang bisa dihitung dengan jari. Kalau tidak bisa dihitung sebanyak bulu kepala ya, kalau bisa dihitung dengan jari, tapi tidak bisa diterima oleh sebagian karena dianggap kesesatan yang jauh. Nah, untuk menjawab ini, fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Lalu kami kirim surat kepada Al-Muzani untuk minta penjelasan. Fakataba ilaina syarh as-sunnah. Lalu dia menulis kepada kami syarah as-sunnah ini bil qadari wal irja'i wal qur'ani wal ba'thi wal nusyur wal mawazin wa fil nadhari, yaitu yang berisi tentang al-qadar, karena memang ada orang yang tersesat di bab qadar, wal irja' tentang murji'ah, wal qur'an dan tentang al-qur'an, wal ba'th wal nusyur tentang kebangkitan dan pengumpulan manusia di hari kiamat di padang mahsyar, wal mawazin dan tentang timbangan-timbangan amal, wa fil nadhari dan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Fakataba, lalu dia menulis seperti yang tertera di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini adalah keberkahan. Apapun yang kita katakan selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Kemudian dimulai dengan berdoa, karena memang sekarang masalahnya tuduhan sesat. Maka dia bilang semoga Allah menjaga kita. Naam, semoga Allah menjaga kami wa iyyakum bittaqwa, menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan. Jadi yang menjaga kita itu adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kita disuruh untuk bersatu dan dilarang untuk berpecah belah. Dituduh untuk berbaik sangka, dilarang berburuk sangka. Dilarang untuk menuduh, disuruh untuk saling klarifikasi, tabayyun. Makanya inilah ketakwaan. Inilah ketakwaan. Iko bawa ya teman. Sakit kali udah, sakit telinga. Nah.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, semoga Allah menjaga kami dan kalian semua dengan ketakwaan. Wa wafaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepadamu untuk mengikuti al-huda, petunjuk. Mengikuti petunjuk tentu dengan ilmu, dan ilmu bukan hanya diketahui tetapi adalah untuk ditaati dan diikuti. Karena berapa banyak orang tidak diberikan taufik, tahu tetapi tidak diberikan taufik. Maka ada hidayatul irsyad dan ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad, ya kita menyampaikan. Yang kewajiban kita adalah hidayatul irsyad, yaitu memberikan dakwah, penyuluhan, pengarahan kepada umat. Tetapi at-taufiq biyadillah, yang memberikan kekuatan untuk menerima, mengikuti, mengamalkan, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi tidak bisa memberikan taufik kepada pamannya Abu Talib, walaupun dia setiap hari, setiap saat memberikan hidayatul irsyad, mendakwahinya, menunjukkan jalan kebenaran kepadanya, membentangkan ilmu di depannya. Tetapi masalah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga, berapa banyak kita diberikan ilmu, berapa banyak kita mengaji, dah tahu, tetapi tidak diberikan taufik. Akhirnya ilmu banyak tetapi tidak diamalkan dan tidak diikuti. Oleh sebab itu doa beliau, wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kalian semua untuk sesuai dengan al-huda, yaitu petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sebab walaupun kita mengetahui tapi tidak diikuti, itu tidak dapat taufik. Amma ba'du, selanjutnya, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka subhal aqawil wa zayghal muhdatsatid dallin. Sesungguhnya engkau telah meminta kepadaku an uwaddiha lak, untuk supaya saya jelaskan kepadamu minas sunnah, dari sunnah. Kenapa dia menyebutnya dari sunnah? Kenapa tidak dari Quran dan sunnah? Karena kalau disebut sunnah, Al-Quran terbawa, tapi kalau disebut Quran, as-sunnah belum tentu terbawa. Paham sih? Karena sunnah itu adalah amal nyata Al-Quran, tapi Al-Quran tanpa sunnah tidak terlaksana Al-Quran dengan benar. Makanya ahlul haq disebut ahlus sunnah, tidak ahlul Quran. Bahkan ada aliran sesat namanya ahlul Quran, yaitu Quraniyin. Makanya menisbatkan diri kepada Quran saja tanpa sunnah itu adalah tidak cukup, tapi menisbatkan diri pada sunnah tanpa menyebut Quran itu sudah include, sudah masuk. Oleh itulah kenapa Imam Asy-Sya'bi, Imam Tabi'in, mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Al-kitab, Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Makanya ahlul haq disebut ahlu as-sunnah. Kamu minta kepadaku untuk menjelaskan bagimu minas sunnah amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, yaitu suatu perkara yang kamu dengannya membuat sabar untuk berpegang teguh kepadanya.
wa tadra'u bihi anka subhal aqawil, dan dengannya pula kamu menghindari subuhat retorika atau perkataan-perkataan. Wa zagha muhdatsatid dhalin, dan sesatnya hal-hal yang diada-adakan oleh orang-orang sesat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, bahwa setelah mengetahui perkara ini kamu akan bisa membedakan mana yang subuhat, mana yang muhdatsat, mana yang bid'ah. Atau dengan kata lain, kalau kamu tahu sunnah, kamu tahu mana bid'ah. Tetapi kalau kamu tahu bid'ah, sunnah nggak tahu, bid'ah pun tidak jelas. Jadi orang-orang yang mengetahui bid'ah dalam agama, dia tidak tahu sunnah, karena bid'ah itu dianggapnya sunnah. Tapi siapa yang tahu bid'ah, siapa yang tahu sunnah, tahu dia ini sunnah, maka dengan mudah dia mendeteksi bid'ah. Makanya orang-orang yang menerima bid'ah dari sebelumnya dengan bid'ah sana pasti ahli bid'ah, atau orang yang terpapar bid'ah. Tidak ada bid'ah kadang tapi terpapar bid'ah. Tapi yang mengenal sunnah pasti tahu mana bid'ah, karena sunnah itu pasti benar. Yang bid'ah, yang bid'ah tidak pasti salah. Bid'ah pasti salah. Nah, sama dengan orang yang tahu jawaban yang benar ketika ujian, tahu dia jawaban yang benar, pasti dia tahu mana jawaban yang salah. Makanya orang tentu jawaban benar tidak menuwe enggak nyata tentu menuwe bilanya nuwe. Ketika tidak tentu mana batil mana salah. Makanya ahlul bid'ah penuwe itu enggak, ahlul bid'ah penuwe itu enggak, yang betulnya ya tidak tentu betul. Ahlul bid'ah mesti menerima apapun, sebab dia tidak tahu mana yang benar. Sedangkan Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah karena dia tahu yang benar itu sunnah, dia tahu bahwa selain sunnah pasti bid'ah, dan bid'ah masih tersesat, sesat masih itu dibina doang kalian nggak masuk orang ke neraka aja, bukan mengingatkan orang jangan masuk neraka. Justru kita menghindarkan orang dari neraka. Yang ahli bid'ah itu yang ngajak orang masuk jadi bahaya. Awak mengingat uang ke dia, jangan kalian mabuk bid'ah nanti masuk neraka. Kalian enggak kamelah, ada apa-apa masuk neraka jawablah, ada masalah ya. Kadianya buat kalau sampai bid'ah buat masuk neraka, dan je Umar masuk pertamanya, mak kecen Umar ke masuk neraka dah. Gara-gara Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Umar nak masuk neraka dijamin masuk surga. Tu acu enggak ada jaminan kan. Jangan jaminan masuk neraka yang ada naudzubillah. Oleh sebab itu maka kita ingatkan umat, karena Nabi ingatkan jangan ikuti yang bid'ah. Jelas ya? Jadi perkara dari sunnah yang dengannya kamu sabar memegangnya, karena orang yang tahu yang berharga sabar dia jaga. Jadi abang kalau sampai abang pegang ome batangan, tuan tu abang tu ome